Pesta Demokrasi tahun 2024 akan segera dimulai. Menyambut kontestasi 5 tahunan ini, tentu banyak hal yang harus dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Probolinggo. Bicara tentang pemilu, tentu tidak lepas dari sosok-sosok inspiratif yang berani berjuang dan berdedikasi tinggi untuk mensukseskan pemilihan umum di Kabupaten Probolinggo yang aman, jujur, dan kondusif. Nah, Seveners, hari ini tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ali Wafa, Komisioner KPU Kabupaten Probolinggo. Tentunya obrolan ini bukanlah obrolan yang biasa, hanya mereka yang berani belak-belakan berbicara di sini bersama saya, Haliza. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Lisa. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah baik. Kayaknya saya gak enak nih kalau panggil Bapak, saya panggil Mas ya. Boleh. Karena kelihatannya masih muda nih Pak. Jadi Mas Ali Wafa ini adalah Komisioner KPU Kabupaten Probolinggo. Sebelumnya mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman Seveners, Bapak, ke teman-teman pantura7.com dari profil pendidikannya jenengan, terus kemudian riwayat organisasi, mungkin bisa diceritakan. Terima kasih Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Teman Seveners yang berbahagia, pantura7.com, Pantura TV. Alhamdulillah pada pagi yang sejuk ini kami ada bersama pantura7.com untuk membincang hal yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia, terutama di Kabupaten Probolinggo, yaitu soal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Alhamdulillah tahapannya sudah dimulai kemarin, Mbak Lisa, pada tanggal 14 Juni tahun 2022. Sudah ada beberapa tahapan yang kita lalui. Yang sudah dilalui tahapan apa saja nih? Yang pertama launching, pemilihan waktu ya, pemilihan umum tahun 2024 yang bakal dilaksanakan tepat pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi pelaksanaannya menarik. Ini bersamaan dengan Hari Kasih Sayang. Valentine, Mas ya. Itu bagi kalangan milenial tentu hari yang paling diingat, mudah diingat gitu ya. 14 Februari. Itu dipilih oleh KPU supaya penyelenggaraannya ini penuh dengan cinta. Jadi sakral Mas ya. Sayang, gitu. Bukankah semua manusia ini butuh cinta, butuh betul. kasih sayang, gitu. Nah, sehubungan dengan saya sendiri, nama saya Ali Wafa, saya mengampu divisi partisipasi, sosialisasi, partisipasi masyarakat, dan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, yang biasanya dikenal dengan Sosdiklih Parmas. Dan juga saya menggawangi divisi SDM, yaitu sumber daya manusia di KPU. Sejak menjadi mahasiswa, saya memang suka ya dengan demokrasi, terutama demokrasi elektoral. Dulu sering kita berdiskusi saat masih menjadi mahasiswa itu tentang bagaimana demokrasi itu yang sebenarnya. Saya dulu terlibat di misalnya forum rektor, sebagai pemantau juga di Jampi, di JBPR, dan terakhir itu di KIPP, Komite Independen Pemantau Pemilu. Itu sampai pada tahun 2014 kemarin kita masih melaksanakan kegiatan pemantauan. Dan yang paling akhir saya di kegiatan pemantau itu pada tahun 2018 saya menjadi koordinator
pemantau JPPR pada kegiatan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018. Ya, saya memang aktif di gerakan mahasiswa, dalam hal ini di PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kadang juga disebut dengan PM11. Nah, itu Mbak Lisa sekelumit mengenai perjalanan saya menuju ke penyelenggara. Jadi memang suka belajar politik atau demokrasi sejak jadi mahasiswa nih, Mas? Iya, bahkan kita ini memang disebut sebagai zoon politikon, sebagai makhluk politik. Kita lahir aja sudah terlibat politik. Ketika lahir udah nangis, kenapa ya kok nangis kan itu? Nah, di situ ada aktivitas-aktivitas politik yang mengurung kita. Kemudian juga politik ini memang penting untuk dikendalikan oleh orang-orang yang baik. Betul. Ya, saya misalnya mengutip makalahnya tokoh Muslim, itu menyatakan bahwa politik itu adalah harisun. Politik itu adalah pengawal, sedangkan ad-dinu asas. Jadi agama itu adalah pondasi, kemudian pengawalnya itu adalah politik. Nah, politik ini harus dipegang oleh orang-orang yang tepat, karena dia seperti pisau. Pisau itu kalau dipegang oleh Mbak Lisa, ini kan bisa dipakai untuk masak ya, di dapur, bikin roti, bikin ini. Tapi kalau dipegang oleh para penjahat, nah, itu bisa dipakai untuk bunuh orang, mengancam orang gitu. Nah, maka orang-orang yang baik itu monggo sebagai zoon politikon untuk masuk dan mengelola politik demokrasi di Indonesia ini. Kalau boleh tahu nih, Mas, kan jenengan suka belajar politik atau demokrasi dari sejak mahasiswa. Jurusan sampean waktu S1 ini apa nih? Saya S1-nya di Institut Agama Islam Nurul Jadid ya dulu. Sekarang UNUJA, Universitas Nurul Jadid. Dulunya saya itu di Fakultas Tarbiyah. Kalau bahasa Indonesianya itu Fakultas Pendidikan. Ya, berkaitan dengan bagaimana memanusiakan manusia dari sudut pandang pendidikan. Jurusan Kemudian, PAI? Jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Kemudian S2-nya di Surabaya, di UIN Sunan Ampel, di jurusan fikih, pendidikan fikih. PAI juga. Linear berarti, Mas ya? Linear, semua ilmu itu kan satu. Betul. Tidak ada sekat-sekat ilmu, semuanya linear. Kemudian di S3 saya di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, di manajemen pendidikan Islam. Konsentrasinya tentang kajian pesantren. Nah, itu tentang pendidikan saya. Jadi Mas Ali Wafa ini kan udah lulus S3, tentu kan sudah menduduki jabatan doktor. Nah, pertanyaan saya di sini, apakah Mas Ali Wafa ini tidak gengsi dengan jabatan doktor, akademisi, menjadi komisioner KPU Kabupaten Probolinggo? Ya, jadi kiprah ya. Kita kan harus memberikan manfaat yang seluas-luasnya ya. Dulu saya di kampus, kemudian ngajar, lalu sekarang menjadi komisioner KPU. Tentu kiprah yang mewadahi saya ini lebih luas. Saya bisa berinteraksi dengan teman-teman wartawan, kemudian para politisi, ya, juga para penyelenggara pemilu, Bawaslu, DKPP, dan juga teman-teman KPU seluruh Indonesia. Jadi perspektifnya lebih luas. Jadi nggak hanya monoton di satu bidang itu saja, Pak ya, jadi lebih luas. Ya, jadi memang ada historinya. Saya memang suka pada bidang-bidang demokrasi, kemudian kepemiluan. S1, S2, S3 itu kan ilmu bagi saya. Itu bisa memperkaya saya
dan juga bagaimana mengelola pemilu secara kemampuan akademik ya, keilmuan. Saya kira itu ada korelasinya. Betul Misalnya di manajemen, di pemilu kan butuh pengelolaan, bagaimana merencanakan, bagaimana pembagian tugas, kemudian bagaimana actionnya ya, pelaksanaan, dan bagaimana mengevaluasi itu sebagai satu kesatuan. Dan juga ketika belajar di manajemen, saya berbicara tentang leadership misalnya, berbicara tentang bagaimana tentang kepemimpinan. Tentu ini sangat relevan dipakai bagaimana memimpin sebuah lembaga bernama KPU pada tingkat kabupaten di Kabupaten Probolinggo gitu. Nah, itu kira-kira Mbak Lisa. Gini, kemudian nih Bapak, kalau berbicara hobinya jenengan apa sih? Hobi saya sepak bola sebenarnya. Saya olahraga berarti? Iya, olahraga. Yang paling saya suka itu sepak bola. Kalau sekarang udah bukan pemain. Dulu pemain tapi di tingkat kampung. Ya karena di sepak bola itu kan ada kerjasama, di situ ada konflik ya, perebutan bola itu. Itu kan mirip-mirip itu dengan kegiatan di KPU. Ya, bukankah pemilu ini, katanya Pak Hasyim Asy'ari, ketua KPU RI itu menyatakan bahwa pemilu ini merupakan ajang konflik. Nah, konflik ini jangan dipahami sebagai sesuatu yang negatif. Itu pemahaman lama ya. Konflik sebagai hal yang negatif, tetapi perspektif baru itu menyatakan konflik ini sebagai penyemangat, sebagai sarana untuk bersatu gitu ya. Itu konflik ini perlu dimanage ya, dikelola. Karena saya sebagai doktoral di bidang manajemen, tentu saya punya ilmunya bagaimana cara mengelola konflik secara efektif dan produktif gitu, tidak menjadi sesuatu yang berdampak buruk. Kira-kira begitu. Jadi serius ini. Gak apa-apa Mas. Kan di sini bicara dengan Mas Ali Wafa, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan Mas Ali Wafa ini. Jadi sering sudah kita lihat Mas Ali Wafa ini berseliweran di beberapa media sosial, dari televisi, kemudian juga dari koran, dari berita. Kemudian sekarang kan sudah zamannya, bukan zaman, sekarang kan udah proses rekrutmen PPK sama PPS Mas ya. Nah itu banyak yang tampil dari foto-fotonya jenengan gitu. Nah berbicara tentang KPU nih Mas, tugas utama dari KPU itu sendiri apa sih? Ya, KPU itu kan sebagai penyelenggara pemilu ya. Tentu tugas utamanya sebagai komisi pemilihan umum, ada 3 ya. Komisi yang pertama, kemudian kedua pemilihan, ya pemilihan itu bisa pilkada, bisa pemilu, dan yang kedua umum ya, komisi pemilihan umum. Jadi yang penting itu pemilihan umumnya. Ya, kalau ada seperti saya misalnya tidak menyelenggarakan pemilu, maka tinggal komisinya aja, ya nerima komisi tok. Jadi tugas utama saya adalah menyelenggarakan pemilu, terutama di tingkat Kabupaten Probolinggo. Jadi kita ini adalah otoritas di bidang demokrasi elektoral di KPU Kabupaten Probolinggo sesuai dengan tahapan yang sudah disusun ya oleh KPU RI. Jadi tugas utamanya adalah menyelenggarakan Mas ya. Jadi Mas Ali Wafa ini adalah penyelenggara. Kalau berbicara penyelenggara, susah senangnya menjadi penyelenggara pemilu itu apa sih Mas? Bisa diceritakan nih? Ya tentu banyak senangnya ya. Oh banyak senangnya. Misalnya apa nih? Tagline di divisi saya di Sosdikli Parmas itu jangan lupa bahagia. Jadi tentu kita tahu menyelenggarakan pemilu ini tidak mudah dan banyak tekanan-tekanan ya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu pesan tagline yang selalu kita gaungkan sebagai penyelenggara adalah jangan lupa bahagia. Nah, kebahagiaan ini yang akan memberikan energi kepada kita sebagai penyelenggara, bagaimana menyelenggarakan pemilu yang sangat padat tahapannya ini, tetapi kita dengan kelapangan dada, seneng gitu ya, tidak ada beban yang terlalu dibawa sampai kepikiran terlalu berat sehingga sakit gitu ya.
Jadi jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Kemudian tugas saya kan 3 ya. Sosdikli, sosialisasi, pendidikan, dan objeknya itu kepada pemilih. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tugasnya partisipasi masyarakat. Nah, kita tahu bahwa partisipasi masyarakat ini termasuk komponen yang paling penting bagi pemilu elektoral ini. Sebaik apapun penyelenggaraannya, tahapannya dilakukan, tetapi kalau partisipasinya rendah, maka KPU akan tetap dilaksanakan, disalahkan. Misalnya pemilih di Probolinggo tidak nyampe 50%. Nah, tentu ini legitimasinya kan menjadi berkurang. Maka kerja-kerja sosialisasi untuk menggait partisipasi masyarakat itu menjadi agenda terpenting, terutama di divisi Sosdikli Parmas ini. Nah, kebetulan di tahun 2019 ini ceritanya saya kan baru diangkat sama teman-teman itu bersama 5 komisioner lainnya itu pada tanggal 1 April. Tanggal 17 April 2019 kita sudah menyelenggarakan pemilu pencoblosan waktu itu. Nah, ketika tahun 2019 partisipasi masyarakat itu di Kabupaten Probolinggo cukup tinggi, sampai kepada angka 82%. Ya, melampaui 5% ya dari harapan yang ditetapkan oleh KPU RI. Jadi ada standar partisipasi yang harus dipenuhi, yaitu 73% ya. Itu yang harus dipenuhi, dan itu sudah terlampaui oleh kita pada tahun 2019 kemarin. Nah, tentu di sini menjadi tugas dan kemudian juga program-program yang dilaksanakan oleh KPU bagaimana menggait para pemilih ini. Ya, tentu dilakukan melalui program-program sosialisasi. Sosialisasinya itu yang sudah kita lakukan, ada yang model tatap muka seperti saya dengan sampean ini, dan tatap muka ya, atau juga melalui media sosial. Tatap muka itu melalui proses pendidikan. Saya datang ke kampus-kampus misalnya melalui program Goes to Campus. Mengadakan seminar gitu, Mas? Seminar, dialog ya dengan mahasiswa. Kita tahu mahasiswa ini merupakan the agent of social change. Dia itu agen perubahan sosial. Tentu para mahasiswa ini harus kita ajak untuk terlibat aktif di dalam tahapan-tahapan kepemiluan untuk melakukan perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, saya juga datang kepada para pemilih pemula yang ada di sekolah, madrasah, SMK ya, dan juga pondok pesantren. Nah, mereka ini adalah harapan kita. Ya, para pemilih pemula ini mereka masih fresh, pikirannya masih baru gitu, dan mereka ini pada tahun 2024 nanti akan menjadi pertama kali memilih ya, di saat itu. Nah, itu kita ajak. Jadi saya datang ke sekolah-sekolah memimpin upacara, kemudian juga memberikan sosialisasi tatap muka. Kadang juga datang KPU ini ke forum-forum pemilihan OSIS misalnya begitu. Nah, ini yang kita lakukan kepada para siswa dan para siswi yang mereka merupakan pemilih pemula di Kabupaten Probolinggo. Apalagi kalau pemilihan OSIS itu adalah pesta demokrasi kecil yang ada di sekolah, Mas ya. Dan juga di kampus ya. Di kampus ada pemilihan presiden BEM, kemudian juga ada pemilihan ketua PMII, misalnya ada ketua HMI, GMN, itu kan dipilih di kampus. Itu merupakan ajang demokrasi yang sudah ditanamkan di kampus kepada para mahasiswa. Kemudian juga pemilihan OSIS atau pemilihan IPNU, IPPNU misalnya. Itu juga ajang-ajang demokrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok. Nah, tentu ini menjadi peluang bagi saya hadir ke sana memberitahukan
kepada adik-adik mahasiswa, kepada adik-adik siswi, pembina OSIS, bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan pemilu di tingkat sekolah yang baik. Juga kemarin ketika pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Probolinggo, kita juga berpartisipasi, memberikan penyuluhan, memberikan memberikan masukan-masukan, memberikan BIMTEK kepada para penyelenggara di tingkat TPS, di tingkat desa. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi itu Pak ya, 3 tugas utama. Yang pertama ada sosialisasi, kemudian kedua pendidikan, dan yang ketiga partisipasi masyarakat. Ya. Nah, saya pernah nyari nih berita KPU di Kabupaten Probolinggo. Yang muncul adalah mobil KPU kecelakaan. Nah, katanya jenengan yang termasuk di dalam kecelakaan tersebut. Itu gimana yang ceritanya? kecelakaan bukan saya. Kecelakaan itu mobil saya ada di dalamnya gitu. Jadi korban nih di dalam, Mas. Yang korbannya mobil, saya enggak. Saya ada di dalamnya. Alhamdulillah bersama semua kru KPU yang ikut di dalam mobil itu semuanya selamat, tanpa kurang sesuatu apapun ya. Alhamdulillah saya sangat bersyukur. Ya itulah lika-liku ya menjadi penyelenggara, terutama sosialisasi ini kan harus masuk ke pelosok-pelosok. Ada nelayan, ada petani, ada ormas gitu ya. Kemudian ada ibu-ibu, ya. Mereka semua kan harus kita harus kita sentuh, kita sentuh, ya, kita rangsang gitu ya, untuk memilih, ya, untuk mau hadir ke TPS dan berpartisipasi secara benar gitu. Sampai taruhan nyawa itu, Mas. Sampai bertaruh nyawa ya. Jadi kalau boleh tahu dari mana itu, Mas? Saya kegiatan sosialisasi, saya diundang oleh SMAN 1 Sumber ya. Naik ke gunung di atasnya pasar itu, Mas ya? Iya, pasar kecamatan masih lewat ya. Jauh. Kemudian ke sana, setelah saya bertemu dengan para pemilih pemula di situ dan para guru-guru, alhamdulillah mereka sangat aktif ya, mengikuti kegiatan dengan riang gembira. Dan setelah acara itu saya koordinasi dengan masyarakat adat yang ada di daerah Sumber. Saya naik ke atas sampai Ledok Ombo, sampai ke atas sekali ya, sampai menjelang B30 ya, menjelang 30 B30. Nah setelah itu kita turun dan kemudian terjadilah apa yang sudah terjadi. Jalannya Masya Allah, Mas ya. Ya, menantang lah. Menantang. Itu menarik ya bagi KPU dan terutama bagi saya sendiri. Ini memberikan pengalaman tersendiri bagi saya yang itu tidak mungkin saya dapatkan ketika saya ada di kampus, ada di sekolah. Tentu ketika ada di KPU tantangan itu semakin banyak. Dan sekali lagi sesuai dengan tagline-nya divisi sosialisasi pendidikan pemilih, itu jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jadi harus diingat nih teman-teman Seveners, jangan lupa bahagia. Seberat apapun, karena memang hidup ini kan penuh dengan riak-riak ya, penuh riak-riak. Jadi dalam menghadapi itu kita hadapi dengan kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra. Bahwa setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Betul sekali. Kalau berbicara soal tahapan pemilu nih, Mas, sejauh ini KPU Kabupaten Probolinggo sudah sampai mana? Ya, saat ini kita sedang konsentrasi melakukan seleksi badan ad hoc. Ya, jadi di KPU ini yang ada 3 komponen penting ya. Yang pertama itu adalah pemilik yang saya sebutkan tadi, sudah kita jelaskan. Ini paling penting. Kemudian yang kedua adalah penyelenggara, KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP itu adalah Dewan Kehormatan
penyelenggara pemilu. Ini yang ngurusi soal etika menjadi menjadi penyelenggara, maaf. Yang ketiga itu adalah peserta. Nah, peserta pemilu ini bisa partai politik atau perseorangan seperti DPD, atau mau jadi gubernur, mau jadi bupati, wakil bupati, ini kan boleh ya, independen. Nah, itu kategorisasi di dalam kepemiluan. Tiga-tiganya ini harus ada ini. Pemilih, peserta, penyelenggara. Salah satunya tidak jadi pemilu. Betul. Iya. Pemilihnya ada, panitianya ada ono. Siapa sih mau ngurus? Ya. Kemudian pemilihnya ada, penyelenggaranya ada, pesertanya tidak ada. Ya, siapa yang mau main ini? Nah, atau penyelenggara ada, pesertanya ada, pemilihnya tidak ada. Nah, tentu ketiga unsur ini harus ada semua, Mbak ya. Nah, sekarang unsur di penyelenggara ini kan ada penyelenggara mulai dari tingkat RI, ya, KPU RI, ada penyelenggara tingkat provinsi, kemudian ada penyelenggara di tingkat kabupaten kota, dan ada penyelenggara tingkat kecamatan, ada penyelenggara di tingkat PPS, ya, tingkat desa, dan ada penyelenggara di tingkat TPS, namanya KPPS. KPPS yang paling kecil. PPK, PPS, KPPS ini namanya badan ad hoc. Ya, itu sudah diatur oleh KPU, tata cara penyeleksiannya di PKPU 6 tahun 2022. Ya, itu yang mengatur tentang ad hoc. Kemudian juga diatur di KPT 476. Ya, itu semua sudah lengkap, dan ada hal yang baru ini. Apa di nih, dalam penyelenggaraan seleksi badan ad hoc saat ini. Yang pertama, sesuai dengan visi KPU adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan kepada kepemiluan, ya, kepada masyarakat. Untuk itu KPU RI melalui keputusannya di PKPU yang tadi saya sebutkan itu menyatakan bahwa pada seleksi badan ad hoc di tahun 2022 ini dilaksanakan dengan mengadaptasi teknologi informasi. Jadi seleksi PPK, seleksi PPS ini harus menggunakan sistem informasi yang disebut dengan SIAKBA. Ada di sininya Mas Ali Wawan nih. Iya, ini. Kepanjangannya SIAKBA. kalau boleh tahu SIAKBA itu apa sih, itu Mas? sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Jadi sistem ini di dalamnya berisi tentang profil calon-calon penyelenggara. Itu ada di situ semua, ada fitur-fiturnya. Bagaimana mengupload surat pernyataan, bagaimana mengupload surat lamaran, bagaimana mengupload data-data diri, ya ijazah terakhir gitu ya. Ijazah kalau mau daftar itu kan ijazahnya paling tidak SLTA, ya, SMA sederajat ya. Kemudian surat-surat pernyataan, surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu semuanya diupload ke dalam SIAKBA. Kalau sudah berhasil, jadi pertama buat akun, mengupload. Lalu setelah itu sukses diverifikasi oleh operator dan admin di KPU. Setelah itu dinyatakan lengkap. Nah, kalau dinyatakan lengkap berkas-berkasnya maka diterima dan dia akan mendapatkan surat surat pendaftaran. Jadi sekarang tidak KPU. Prosesnya tidak menggunakan manual sudah? Gimana? Manual tetap ada. Manual tetap Jadi ada. SIAKBA ini merupakan pendukung. Kemudian manualnya setelah dia mengupload di SIAKBA tetap diantarkan hard copy-nya ke KPU. Luar biasa sekali sudah menggunakan digital, Mas ya. Nah, itu satu. Yang kedua juga yang baru dalam penyelenggaraan badan ad hoc di tahun 2022 ini dalam rangka pelaksanaan pemilu di tahun 2024 yaitu CAT, tes CAT, Computer Assessment Test bagi PPK saja ya di Kabupaten Probolinggo
ini CAT bagi PPK. Kalau PPS nggak usah nih Mas. Tidak CAT, jumlahnya terlalu banyak. PPS itu kan 3 dikalikan 330, 325 desa dan 5 kelurahan. Yang harus memenuhi di pendaftaran itu kan 6. Ya, 6. Kalau dikalikan 330 kan lumayan. Ya kalau hanya di Probolinggo, kalau se-Indonesia. Betul sekali. Itu ini menjadi persiapan tersendiri. Kemudian PPK yang dibutuhkan itu di Kabupaten Probolinggo 5 orang. Setiap kecamatan. Penyelenggara di setiap kecamatan. Ada 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Kalau 5 kali 24 itu kan 120 orang. Nah, dikatakan telah memenuhi kuota jika pendaftarnya 2 kali kebutuhan ini. Berarti ada 10 pendaftar pelamar di masing-masing kecamatan. Ya, kali 24 berarti paling tidak nanti minimal yang ikut tes CAT itu adalah 240 orang pelamar. Nah, alhamdulillah sekarang yang mendaftar jumlahnya sudah per kemarin itu mencapai 903 orang. Deadline akhir pendaftaran PPK dan PPS itu sampai tanggal kapan, 29. Tanggal 29 November tahun 2022. Berarti sudah kurang 5 harian lagi nih Mas. 5 hari lagi. Jadi sekarang ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 24. Tanggal 24. Nah, sekarang ini hari terakhir pengumuman. Hari terakhir pengumuman. Jadi woro-woro bahwa KPU akan melakukan rekrutmen ini kan tanggal 20 sampai tanggal 24 ya. Kemudian mulai tanggal 20 sampai 29 itu adalah masa pendaftaran. Nah, tanggal 21 sampai tanggal 1 ya, Desember itu seleksi administrasi. Seleksi administrasi Badan Ad Hoc. Lalu setelah itu kita umumkan kepada masyarakat, ini loh yang lolos seleksi administrasi. Kita umumkan itu di media-media di seluruh jagat maya sudah kita umumkan nanti kepada seluruh manusia yang ada di Kabupaten Probolinggo. Setelah itu ada tanggapan masyarakat, Mbak Lisa. Ya. Maksudnya tanggapan masyarakat seperti apa? Kepada pelamar-pelamar yang kita nyatakan lolos seleksi administrasi. Itu ada waktu tanggal 1 sampai tanggal 4 itu tanggapan masyarakat. Setelah diumumkan lolos seleksi administrasi, ini namanya. Nah, bagaimana masyarakat menanggapi? Dia, ini ternyata anggota parpol, ini pernah melakukan tindak pidana, itu silakan dilaporkan kepada KPU nantinya. Nah, setelah tanggapan masyarakat itu dianggap selesai, yang diumumkan tidak ada tanggapan apa-apa ya, berarti semuanya free. Ya, lalu kita akan melakukan tes CAT tanggal 5 sampai tanggal 7. Tempatnya di SMKN 1 Keraksaan. Itu, Mbak Lisa. Bicara soal pendaftaran PPK yang sudah hampir deadline nih Mas. Kalau saya misalnya daftar masih bisa apa enggak? Boleh, umur berapa sih? Umur 22 nih Mas. Sudah boleh, minimal kan umur 17 berKTP. Kemudian ijazahnya minimal SMA sederajat. Ini apa, lulusan apa? Lulusan S1 Mas. Udah lulusan S1 ya kan? Jadi masih bisa nih Mas ya? Bisa, warga negara Indonesia. Ya, warga negara Indonesia. Pasti. Boleh. Siapa saja masyarakat Kabupaten Probolinggo yang memenuhi persyaratan, kami mengajak untuk bersama-sama terlibat aktif ya, di dalam pemilu demokrasi elektoral ini menjadi penyelenggara di tingkat ad hoc. Bisa dijelaskan nih Mas? Asik loh jadi penyelenggara itu. Insya Allah besok langsung segera daftar nih Mas. Gajinya naik ya. Gajinya naik dari pelaksanaan sebelumnya. Nah, itu.
Bicara soal pemilihan umum nih, dari beberapa tahapan pemilu, yang paling sakral menurut Mas Ali Wafa itu apa? Ya, semua tahapan pemilu itu adalah sakral ya sifatnya. Jadi ini kan bertahap ya. Mulai dari peluncuran sampai kepada ujungnya nanti itu adalah pencoblosan. Pencoblosan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Nah, mulai dari awal, kemudian setelah peluncuran kita kan mempersiapkan pesertanya ini. Pesertanya yaitu partai politik. Sekarang sedang dilakukan proses verifikasi. Nah, untuk parpol ini ada pendaftaran ya, verifikasi, kemudian nanti ada pengumuman. Pengumumannya nanti pada tanggal 14 Desember tahun 2024. Nah, sekarang ini kita sedang setelah pesertanya disiapkan, kan kita perlu menyiapkan tenaga-tenaga yang akan menyelenggarakan di tingkat bawah ya, di tingkat kecamatan, desa, dan TPS. Nah, ini yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, kembali ke itu, setelah nanti dilaksanakan tes JAT di SMKN 1 Keraksaan, mulai tanggal 5 sampai tanggal 7 itu kita akan melakukan pengumuman nanti ya. Setelah tes JAT diumumkan lagi siapa yang lolos di 10 besar itu nanti. Siapa saja yang lolos. Setelah lolos dari tes JAT itu nanti ada proses yang namanya interview atau tes wawancara. Banyak juga tahapannya nih Mas. Banyak tahapannya. Setelah wawancara diumumkan. Nah, nanti pada tanggal 7 Januari tahun 2023 ya, penyelenggara di tingkat ad hoc itu akan kita lantik di tingkat kecamatan. Nah, setelah ini selesai ya, diperkirakan pada tanggal 16 Desember ini sudah selesai tahapan wawancara. Tinggal nanti diumumkan. Nah, tanggal 18-nya, 18 Desember itu dilanjutkan dengan kegiatan seleksi badan ad hoc di tingkat PPS ya, di tingkat desa itu tadi. Sama prosesnya seperti yang dilakukan pada seleksi PPK. Masyarakat itu pelamar harus mendaftar melalui SIABA dengan membuat akun pelamar ya, lalu mengupload, kemudian dinyatakan lulus atau dikembalikan berkasnya oleh KPU. Begitu. Gitu, Mas. Kalau kita berbicara sosialisasi nih Mas, apakah ketika KPU melakukan sosialisasi itu dibagi beberapa segmen atau gimana? Ya, ada 10 segmen yang harus didatangi ya oleh KPU. Pemilih pemula, ada disabilitas ya, kemudian pemilih perempuan, ada pemilih berbasis agama, itu ada masyarakat adat, itu semuanya harus didatangi ya oleh KPU. Tentu bertahap ya, karena itu berbasis anggaran. Kemudian di tahun 2023 nanti juga kita akan melakukan sosialisasi secara terus-menerus. Jadi sosialisasi ini tidak mengenal tahapan. Ya, KPU ini sosialisasinya itu pre ya, sebelum pemilihan, when ketika pelaksanaan coblosan itu, dan post election setelah milih itu KPU tetap melaksanakan sosialisasi. Dan yang baru, sistem sosialisasi yang belum pernah dilaksanakan oleh penyelenggara sebelumnya di Kabupaten Probolinggo itu adalah sosialisasi melalui media sosial, terutama podcast. Oh, podcast. Oke, kol-kola. Ya. Jadi KPU juga punya podcast. Bagaimana pantura7.com ini, para pemirsa sekalian,
itu KPU melakukan kegiatan sosialisasi melalui podcast itu. Kemudian juga ada RPP. Kita mengundang orang-orang yang pengen tahu tentang bagaimana kepemiluan, itu ada Rumah Pintar Pemilu. Jadi mau tanya apa tentang Probolinggo, itu RPP bisa jawab. Datang aja ke sana sudah tahu. Tanpa ada saya gitu, tanpa ada orang, semuanya sampean datang ke sana itu sudah bisa tahu, oh Probolinggo pernah melaksanakan ini gitu. Ya, bagaimana sejarah pilkada mulai tahun 2003 ya, tahun 2008, kemudian tahun 2013, tahun 2018, itu semuanya ada. Kemudian pemilu mulai tahun 75, 71 ya, 75. Kemudian pemilu tahun 80-an, tahun 90-an, tahun 2000-an, itu semuanya ada datanya di KPU Kabupaten Probolinggo. Nah, itu namanya Rumah Pintar Pemilu. Luar biasa kita sekali, juga jadi punya sudah Facebook, lengkap Mas ya. Ya, kita juga punya Facebook, punya Twitter, kemudian punya IG. Jadi teman-teman milenials itu tidak ada alasan untuk tidak tahu pemilu. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak menjadi pemilih cerdas. Kenapa? Karena oleh KPU sudah dibuka semua, sudah disiapkan media-medianya untuk para pemilih itu menjadi pemilih yang berdaulat. Jadi tugasnya KPU kan itu, mendidik masyarakat menjadi pemilih yang berdaulat, yang mereka peduli kepada demokrasi elektoral di Indonesia, terutama di Kabupaten Probolinggo. Harus menjadi pedas ini Mas Pedas, ya. pedas. Pemilih yang cerdas. Pemilih yang cerdas, itu pedas. Oke. Ya. Kalau kita berbicara sosialisasi nih Mas, target atau capaian apa yang diharapkan oleh KPU Kabupaten Ya tentu Probolinggo? partisipasi, ya, memenuhi target 76% itu ya, itu yang menjadi concern kami. Tentu KPU tidak sendirian ya melakukan sosialisasi ini. Kita sudah mengajak teman-teman mahasiswa, kemudian mengajak teman-teman siswa-siswi yang ada di sekolah, kemudian juga para difabel, kemudian para petani, para nelayan, kemudian para YouTuber, ya, para pemedsos yang ada di Kabupaten Probolinggo, itu kita ajak semuanya untuk ikut serta peduli mensosialisasikan pelaksanaan pemilu ini secara luber jurdil. Kemudian kita juga mengajak kepada kalangan pemerintahan, ya, Forkopimda, lalu juga partai politik, ya, partai politik itu juga kita ajak untuk mensosialisasikan pemilu ini bareng-bareng, ya, bareng-bareng. Kalau istilahnya orang Probolinggo itu song osong lompung, ya. Jadi Apa artinya song-osong lompung? song Mas? lompung itu kan gotong royong, Harus gotong royong. bersatu padu untuk mensosialisasikan ini, menolak hoax, ya, berita-berita black campaigns, misalnya juga kampanye hitam, ya, menolak kampanye uang, ya, Serangan fajar nih Mas. serangan darat, serangan udara, ya. Banyak serangan. Sekarang bukan hanya serangan fajar, serangan siang juga ada, ya. serangan. Nah, ini tentu kan ujungnya ada di pemilih, ya. Ujungnya ada di pemilih. Transaksi suara itu kan bisa terjadi karena adanya pemberi dan penerima. Nah, kalau salah satu unsurnya ini tidak mau, ya tidak bisa. Yang mau beri tidak ada, meskipun yang mau nerima banyak tidak bisa. Ya. Kemudian penerima ada, pemberi tidak ada, apa yang mau diterima. Ya, maka ini terutama kepada pemilih, ya, juga kepada partai politik, para peserta, itu kita mengajak untuk bagaimana melalui pemilu ini secara luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, kemudian jujur dan adil, ya. Itu paling penting, ya, dipegang dan disadarkan kepada para pemilih, ya, agar pedas itu tadi Harus menjadi pemilih yang cerdas. Iya, rot-serotan, ya, pedas gitu kan. Ya,
terdemokrasi. Itu penting sekali ya menurut saya, karena kalau pemilihnya sudah semuanya berdaulat, mereka ini sudah punya kedewasaan politik yang mapan, insya Allah kondisi Indonesia ini akan semakin baik. Kondisi Probolinggo juga akan semakin baik. Betul sekali. Kalau semuanya memakai uang ya, dalam transaksi suaranya, maka kemudian ini menjadi mahal kemudian. Lalu setelah itu bagaimana mengembalikannya, seperti itu. Nah, ini harus kita putus mata rantai ini dengan melakukan penyadaran, melakukan pendidikan kepada para pemilih, gitu ya, para peserta dan juga para penyelenggara. Ya, 3 komponen itu. Oke. Baik Mas, kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir nih. Untuk pertanyaan terakhir, banyak masyarakat Probolinggo itu masih cuek akan pemilu atau masih banyak masyarakat yang golput. Nah, saran dan harapan dari jenengan sebagai komisioner itu bagaimana? Ya tentu memilih, datang ke TPS, nyoblos. Ya. Bukan hanya datang, harus nyoblos. Atau nyoblos saja tidak datang, tidak bisa ya. Datang kemudian nyoblos ke TPS dan cobloslah yang secara berdaulat, ya. Secara berdaulat, secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Pilihlah para calon-calon yang baik, ya, yang punya visi, yang punya misi dan punya program-program yang nyata kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo. Kira-kira itu harapannya, menjadi pemilih pedas, pemilih berdaulat, dan menjadikan pemilu ini sebagai sarana musyawarah mufakat. Baik, itu saja Seveners obrolan yang bisa kita bincangkan pada hari ini. Banyak sekali informasi menarik dari KPU Kabupaten Probolinggo, khususnya yang ingin mendaftar sebagai PPK dan PPS. Dan kita sebagai pemilih harus menjadi pemilih yang pedas atau pemilih yang cerdas dan juga pemilih yang berdaulat. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.